teknologi komunikasi dan informasi, serta teknologi transportasi. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproseskan dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang bantu manusia dalam pembuatan, mengubah, penyimpanan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Manfaat teknologi komunikasi dan teknologi informasi. 1. Komunikasi tanpa batas. 2. Berbagi informasi secara aktif. 3. Membentuk komunitas virtual. 4. Terciptanya lingkungan yang tanpa kertas. 5. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Positif teknologi komunikasi dan teknologi informasi. 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Menyebaran informasi yang cepat. 3. Munculnya media sosial. 4. Sarana berbagi film. 5. Memajukan dunia pendidikan. Dampak negatif teknologi komunikasi dan teknologi informasi. 1. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru, komunikme. 2. Menimbulkan ketergantungan pada masyarakat. 3. Menyebabkan isolasi sosial. 4. Menyebabkan degradasi moral. Contoh alat-alat teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Lukisan gua diklaim menjadikan metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka, tak hanya untuk menandai wilayahnya saja. Lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Simbol. Diketahui terdapat ukiran batu yang disebut sebagai metropolis yang ditemukan serta dikenalkan pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media merekam cerita oleh manusia purba. Merpati. Burung merpati sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang dan menuju ke rumah mereka bahkan setelah mereka melalui perjalanan yang panjang dan jauh. Koran atau yang dulu dikenalkan sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini. Surat kabar berisi tentang menyampaikan sebuah berita yang disampaikan secara tertulis serta berbagai peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat itu. Tahap 1. Pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan menggunakan merpati sebagai mengirimkan pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seorang yang ingin menyebarkan pesan harus mengirimkannya ke orang lain dan dikirimkan ke penerima lewat layanan pos. Telegram menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirim pesan merupakan telegram. Diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirim pesan dan membentuk teks untuk membantu menyebarkan informasi ke seluruh negeri. Radio. Munculnya teknologi komunikasi media cetak merupakan koran disusul dengan kemunculannya radio. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk masyarakat. Telepon menjadikan menemukan yang memegang peran penting pada saat itu. Telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi bagi di rumah maupun kantor. Alat komunikasi ini membersihkan akses untuk menggunakannya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesetiaan yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup di dunia secara luas. Televisi dibentuk menjadi teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung untuk para penonton. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur yang bernama Conformus yang berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania dari Amerika Serikat menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal yang biasanya digunakan di kantor atau kampus. John Vital
di tahun 1975 mengembangkan sebuah perangkat lunak atau satuan untuk mendukung surat. Pengertian teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah segala bentuk inovasi dan perkembangan yang digunakan untuk menggerakkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Manfaat teknologi transportasi. 1. Mempercepat manusia saat berpergian. 2. Memudahkan manusia berpindah ke tempat lain. 3. Membantu perpindahan arus manusia dan barang ke bagian wilayah. 4. Memudahkan pekerjaan masyarakat khususnya dalam bidang distribusi suatu barang. Dampak positif teknologi transportasi. 1. Memenuhi kebutuhan penduduk. 2. Memperpendek jarak. 3. Memudahkan persebaran penduduk. 4. Sarana rekreasi. Dampak negatif teknologi transportasi. 1. Menyebabkan polusi. 2. Menyebabkan kemacetan lalu lintas. 3. Mengurangi jumlah bahan bakar minyak. 4. Dapat menyebabkan banyak kecelakaan. Contoh alat-alat teknologi transportasi. Sepeda ontel adalah contoh alat transportasi tradisional yang di masa lalu digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang di perkotaan. Sepeda ontel biasanya memiliki roda besar dan kerancangan di bagian depannya. Sepeda listrik adalah sepeda yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Sepeda listrik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi energi dan ramah lingkungan. Motor jadul dapat digunakan seseorang pada zaman dulu untuk perbagian dalam memiliki kualitas yang kuat. Motor metik mempermudah aktivitas para orang-orang. Selain itu, sepeda motor juga mempersingkat waktu tempuh dari suatu daerah ke daerah lain. Motor listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan dan hemat akan bahan bakar. Mobil merupakan alat transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut orang dalam jumlah sedang. Jumlah manusia yang diangkut lebih banyak dibandingkan sepeda motor dan dapat melindungi penumpang dari sinar matahari dan hujan. Mobil listrik ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi yang dapat mempengaruhi polusi dan aman dalam pengendara. Bendi adalah kereta kuda yang digunakan sebagai alat transportasi tradisional di Sumatera. Bendi biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang di pedesaan. Becak adalah alat transportasi tradisional yang digerakkan oleh tenaga manusia. Becak biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang atau berangkat di perkotaan. Ciri khas dari becak ini adalah memiliki 3 roda. Delman adalah kereta kuda yang digunakan sebagai alat transportasi tradisional di Indonesia. Bus listrik adalah kendaraan yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Bus listrik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi energi dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Selain perahu berfungsi sebagai alat transportasi, perahu juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari kebutuhan akan makanan, mencari ikan di rawa laut dan sungai. Perahu tongkat adalah alat transportasi tradisional yang digunakan untuk mengangkut barang di sungai atau laut. Pelaut layar adalah contoh alat transportasi tradisional yang digunakan untuk pelayar di laut. Perahu layar biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang.